Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ananda semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini kita sama-sama akan belajar tentang materi yaitu indahnya berakhlak terpuji. Hari ini dengan Ibu Reva, kita sama-sama akan belajar tentang materi tersebut. Sebelum kita belajar, sebaiknya kita mulai berdoa dulu. Yuk kita baca bismillah sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dari materi tadi, kita akan membahas bagian yang pertama nih, yaitu membiasakan diri bersikap disiplin. Disiplin adalah kepatuhan untuk menghormati dan melaksanakan suatu aturan yang mengharuskan orang untuk tunduk kepada suatu keputusan, perintah, dan peraturan yang berlaku. Sikap disiplin berarti sikap menaati peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan tanpa pamrih. Islam telah mengajarkan dan memerintahkan sikap disiplin dalam arti saling menaati peraturan yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang terdapat di dalam firman Allah, yaitu dalam surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasulu in kuntum mu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang artinya yaitu, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul atau Muhammad dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Al-Quran dan Rasul dan sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, jadi disiplin itu secara singkatnya yaitu sikap atau perilaku yang menunjukkan ketaatan, kepatuhan terhadap aturan atau norma yang berlaku di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu sikap disiplin digolongkan menjadi 4. Yang pertama yaitu ada disiplin dalam penggunaan waktu. Bagaimana kalian semua dapat membagi waktu kalian supaya lebih terjadwal, lebih tersusun dengan rapi, dan bisa menggunakan waktu kalian dengan sebaik-baiknya. Yang kedua itu disiplin dalam beribadah. Kalian tidak boleh meninggalkan sholat kalian. Jadi kalian harus bisa membagi waktu dalam beribadah supaya disiplin dan tidak suka melalaikan ibadah kalian. Dan yang ketiga yaitu disiplin dalam masyarakat, yaitu dapat membantu masyarakat sekitar atau orang tua atau warga-warga di sekitar kita dalam kegiatan gotong royong atau kegiatan masyarakat lainnya di sekitar lingkungan kita. Dan yang keempat yaitu sikap disiplin dalam kehidupan. Nah, selanjutnya yaitu ciri-ciri orang yang disiplin. Ciri-ciri orang disiplin yang pertama yaitu selalu menaati peraturan. Orang yang selalu menaati peraturan itu tidak akan pernah melanggar peraturan yang ada dan berlaku, baik itu di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakatnya. Yang kedua itu tepat waktu. Orang yang disiplin itu tidak suka menyia-nyiakan waktu yang mereka punya. Mereka akan sangat memanfaatkan waktu yang mereka punya dengan efisien dan sebaik-baiknya. Dan yang ketiga yaitu hidup teratur dan terjadwal. Orang yang disiplin itu mempunyai susunan kegiatan mereka sehari-hari, bagaimana dan apa yang akan mereka lakukan dalam satu hari tersebut. Selanjutnya yang keempat yaitu melaksanakan tugas dengan baik. Orang yang disiplin itu tidak suka menunda-nunda tugas. Orang yang disiplin akan selalu mengerjakan tugas mereka tepat pada waktunya. Nah, selanjutnya yaitu perilaku disiplin di rumah. Perilaku disiplin di rumah yang pertama itu ada sholat tepat waktu. Nah, siapa nih di sini yang suka menunda-nunda sholatnya? Itu juga termasuk tidak perilaku disiplin ya. Yang kedua yaitu membantu orang tua. Bagaimana kita dapat membantu orang tua kita di rumah. Tidak suka, misalnya nih kalian gak suka disuruh-suruh sama orang tua, itu gak boleh ya. Itu harus diubah supaya kalian bisa menjadi anak yang lebih disiplin ke depannya. Yang ketiga yaitu tidur dan bangun tepat waktu. Kita harus tidur pada jam-jam yang sudah seharusnya untuk tidur. Misalnya nih,
Kalian yang suka tidur jam 1 atau jam 2, yang suka begadang-begadang nih, itu nggak baik ya. Selanjutnya yang keempat yaitu memanfaatkan waktu untuk belajar. Bagi kita di rumah yang mempunyai waktu luang atau waktu senggang di rumah, itu sebaiknya memanfaatkan waktu yang ada untuk dipakai untuk belajar materi besok atau mengulang materi yang udah kita pelajarin pada hari ini. Yang kelima yaitu makan dengan teratur. Selain belajar tadi, kita sebagai pelajar juga perlu amunisi atau konsumsi yang baik nih, yang tepat waktu dan cukup secara gizi dan kesehatan. Yang keenam yaitu menjaga kebersihan rumah. Kita harus bisa menjaga kebersihan rumah, terutama dengan kebersihan kamar kita sendiri. Selanjutnya yaitu merapikan rumah baik dari tempat tidur, pakaian maupun tempat bermain. Jangan suka kotor ya teman-teman, nanti kalau kotor itu jadi sarang buat bakteri tumbuh di rumah kalian. Selanjutnya yaitu menjaga kebersihan dan kesehatan diri secara tepat. Dan yang terakhir yaitu hemat dalam pemakaian air dan listrik. Orang yang disiplin itu tidak suka membuang-buang waktu, apalagi membuang air dan listrik, karena itu menghabiskan uang. Nah, selanjutnya yaitu perilaku disiplin di sekolah. Perilaku disiplin di sekolah ini yang pertama yaitu ada menaati tata tertib di sekolah. Bagaimana siswa atau pelajar yang disiplin itu akan selalu menaati peraturan yang ada di sekolahnya dan tidak akan suka melanggar peraturan yang ada di sekolah, karena mereka itu sudah menjadi siswa yang disiplin. Yang kedua yaitu tidak terlambat sekolah. Orang yang disiplin itu tidak akan pernah terlambat sekolah, dikarenakan mereka sudah mengatur jadwal sesuai dengan yang berlaku dengan ketetapan atau aturan-aturan di sekolah. Dan yang ketiga yaitu berseragam sesuai dengan ketentuan. Yang keempat, mengikuti pelajaran dengan tekun. Orang yang disiplin itu tidak suka belajar sambil main-main. Mereka akan selalu belajar dengan serius karena mereka tahu guna dari pelajaran itu akan kembali untuk diri mereka sendiri juga nantinya. Dan yang kelima yaitu melaksanakan tugas dari guru. Orang yang disiplin itu akan selalu mengerjakan tugasnya tepat pada waktu dengan tepat dan rinci. Mereka akan mengerjakan tugas mereka dengan sungguh-sungguh tanpa bermain-main. Yang keenam yaitu perilaku sopan santun. Seorang pelajar atau seorang siswa yang disiplin itu harus menerapkan sikap atau perilaku yang sopan, baik kita di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Terhadap orang tua, bagaimana kita terhadap guru kita, dan bagaimana sikap kita terhadap orang-orang di sekitar kita dan teman-teman kita. Dan yang terakhir yaitu membuang sampah pada tempatnya. Nah, selanjutnya nih yaitu perilaku disiplin di masyarakat. Sikap disiplin yang dibiasakan di dalam masyarakat itu ada beberapa nih. Yang pertama yaitu menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. Maksudnya di sini adalah kita itu dapat menaati peraturan-peraturan yang berlaku di lingkungan tempat tinggal kita, termasuk dengan menjaga kebersihan, ikut serta dalam kegiatan gotong royong, dan hal-hal yang dapat kita bantu di dalam lingkungan kita tersebut. Yang kedua yaitu menjaga kebersihan lingkungan. Nah, ini wajib nih teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan kita. Karena kebersihan merupakan sebagian dari iman, jadi kebersihan itu sangat penting. Karena kalau kita tidak bersih, itu juga akan menjadi sarang bakteri nih. Yang ketiga, yaitu menaati peraturan yang berlaku di masyarakat. Seperti poin pertama tadi sih, kurang lebih kita harus menaati peraturan-peraturan yang berlaku di tempat sekitar kita, di lingkungan tempat tinggal kita ya. Dan yang keempat yaitu tidak menciptakan suasana gaduh di masyarakat. Karena kita sebagai manusia itu juga merupakan makhluk yang tinggal berdampingan nih. Jadi kita juga tidak boleh membuat kegaduhan dengan lingkungan sekitar kita, karena itu juga akan sangat mempengaruhi bagaimana hubungan kita dengan tetangga kita, dengan masyarakat di sekitar kita. Karena dengan kegaduhan yang kita timbulkan itu juga dapat mengganggu kedamaian atau mengganggu ketentraman orang-orang di sekitar kita. Kita nggak tahu nih apa yang terjadi di lingkungan keluarga-keluarga di sekitar kita. Apakah mereka punya bayi atau ada orang tua yang sakit atau bagaimana. Itu juga dapat mengganggu orang-orang di sekitar kita. Selanjutnya yaitu sopan santun dalam bergaul. Selanjutnya itu sikap kita nih kepada teman-teman kita di sekitar kita. Bagaimana kita bersikap kepada teman sebaya kita atau orang yang lebih tua daripada kita. Bagaimana sikap kita dalam bergaul dengan teman-teman. Itu juga menjadi salah satu contoh disiplin terhadap diri sendiri juga nih teman-teman. Selanjutnya yaitu
tidak menggunakan barang milik orang lain secara sembarangan. Nih, siapa nih yang di sini yang suka minjem barang orang lain tanpa dibalikin lagi nih? Nah, itu juga termasuk sikap tidak disiplin ya teman-teman. Kita tidak boleh melakukan hal seperti itu. Jika kita ingin menggunakan barang orang lain, itu dianjurkan sebaiknya untuk kita pinjam dulu barang itu, atau jika kita meminjam itu harus segera dibalikan ya teman-teman. Jangan disimpan sendiri seperti barang kita sendiri. Selanjutnya yaitu menghormati hak orang lain. Nah, kita sebagai seorang siswa atau kita sebagai seorang pelajar itu juga termasuk sebagai seorang manusia yang tinggal berdampingan dan berhubungan antara satu sama lain. Jadi, antara kita dengan orang lain itu juga harus saling menghormati keputusan antara satu sama lain. Bagaimana keputusan kita juga harus dapat dihormati dengan orang di sekitar kita. Jadi, jika kamu ingin dihargai atau jika kamu ingin dihormati oleh orang di sekitar kamu, maka kamu juga harus menghormati orang lain terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu menjaga kerukunan. Seperti poin tadi, tidak membuat suasana gaduh, ini juga termasuk menjaga kerukunan kita dengan tetangga di sekitar kita. Bagaimana kita dapat menjaga hubungan kita dengan masyarakat atau dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, itu juga termasuk menjaga kerukunan. Karena jika kita banyak bertengkar dengan orang lain, itu juga akan membuat ketidakdamaian atau tidak tenang atau gelisah terhadap diri kita sendiri juga. Dan yang terakhir yaitu melaksanakan kewajiban yang telah disepakati di masyarakat. Seperti peraturan tadi, bagaimana peraturan atau ketertiban yang telah terjadi di lingkungan tempat tinggal kita, baik di sekolah maupun di lingkungan rumah atau dan teman-teman kita, itu juga ada kewajiban-kewajiban yang harus kita sepakati. Misalnya nih, di lingkungan ini harus ikut kegiatan gotong royong sekitar seminggu sekali misalnya, maka kalian juga harus ikut karena itu kewajiban yang sudah kita sepakati antara kita dengan orang-orang atau masyarakat di sekitar lingkungan tempat tinggal kita nih. Nah, sekian dulu nih materi kita untuk hari ini ya anak-anak semuanya. Jadi dari materi tadi itu dapat kalian simpulkan dan jangan lupa dicatat nih, nanti kita bikin resumenya atau catatannya nanti akan ibu periksa di minggu depan nanti ya. Jangan lupa untuk dibikin, jangan ada yang gak bikin ya. Oke, jadi itu dulu materi kita pada hari ini. Jika ada yang tidak mengerti boleh ditanyakan, atau jika ada yang merasa janggal itu juga boleh ditanyakan. Nah, sekian dulu materi kita pada hari ini. Kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini itu dengan membacakan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sekian dulu materi kita pada hari ini. Kita jumpa di minggu depan. Jangan lupa tugasnya untuk dibikin ya. Oke, sekian dulu. Saya Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.